فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Tanya jawab. Jawab secara ilmiah. Baik, para muslim rahimani wa rahmakumullah. Lalu temannya tersebut itu memberikan makanan yang dipesan, dan ternyata begitu sampai ya pesanan tersebut, lalu makanan tersebut diberikan kepada pemesannya, temannya, ya. Lalu ternyata orang yang berpesan tersebut membayarnya, bahkan bisa jadi melebihkannya, ya, karena telah bersusah payah untuk apa? Untuk memberikan makanan tersebut, bahkan ya ikut serta di dalam menikmati makanan itu, bukan diajak, ayo makan bareng contohnya. Apakah termasuk riba? Baik, para muslim rahimani wa rahmakumullah, pertanyaan ini seperti ini, ya. Maka para muslim rahimani wa rahmakumullah, sesungguhnya akad seperti ini bukanlah akad riba. Dan sesungguhnya akad seperti ini bukanlah akad hutang piutang. Ya. Akad seperti ini bukan akad hutang piutang. Karena sesungguhnya, ya, yang diinginkan oleh orang yang berpesan itu adalah, yang ditujunya adalah makanan, bukan uang, tapi adalah makanan. Ya. Yang diinginkan oleh orang yang memesan ini adalah makanan atau barang, ya, bukan uang. Lalu orang yang dititipkan atau orang yang dipesankan tersebut, dia pun membeli dengan uangnya. Apakah ini merupakan bentuk hutang? Maka saya katakan ini bukan hutang. Buktinya ini bukan hutang adalah, ya, pertama, yang diinginkan oleh orang yang memesan tersebut adalah barang, bukan uang. Yang kedua adalah, ya, barang tersebut, atau uang tersebut itu tidaklah diberikan kepada orang yang dititipi. Dan barang itu juga belum sampai kepada orang yang dititipi. Tidak terjadi hutang di sini. Ya. Hutang adalah, ya, memberikan sebahagian harta, kemudian untuk digunakan oleh orang yang ditujukan kepadanya hutang tersebut, ya, kemudian nanti digantikan dengan, ya, apa yang senilainya, demikian. Namun ini tentunya sudah masuk kepada hiyazah, yaitu tanggung jawab orang yang diarahkan hutang itu kepadanya. Hiyazah, ya. Sudah terjadi perpindahan. Ya, perpindahan. Baik itu kepada dirinya atau kepada orang yang menjadi perwakilannya. Contoh, kalau hutang itu saya berhutang kepada seseorang, ya. Maka uang yang diarahkan kepada saya itu saya terima terlebih dahulu atau diterima oleh orang yang menjadi perwakilan saya. Maka ketika itulah terjadi hutang. Adapun sebelum itu maka belum terjadi hutang. Andaikan contohnya ketika ada orang, ketika saya mengatakan saya mau berhutang kepada Anda, ya, saya mau berhutang kepada Anda, ya, dengan uang sekitar 10 juta. Lalu orang tersebut membawa uang dan belum sampai kepada saya uang tersebut. Terjadi kehilangan harta di tangannya atau di wilayah tanggung jawabnya. Maka tentunya saya sebagai orang yang akan berhutang, yang belum sampai kepada saya, belum masuk kepada, ya, tanggung jawab saya, maka tentunya saya tidak akan menanggung kerugian, ya, 10 juta tersebut. Walaupun saya berniat untuk berhutang kepada dia, atau saya sudah utarakan, ya, hutang tersebut kepadanya. Hanya saja belum masuk kepada tanggung jawab saya. Saya belum menerimanya. Atau belum diterima oleh orang yang menjadi perwakilan saya. Demikian. Maka kalau ada kehilangan 10 juta tersebut di tangan pemiliknya sebelum sampai kepada saya, maka itu tanggung jawab orang tersebut, pemiliknya. Berbeda halnya kalau apabila, ya, uang tersebut telah sampai kepada tanggung jawab saya, berpindah,
Apakah langsung saya terima atau lewat perwakilan saya? Maka para muslim rahimani wa rahimakumullah, bila terjadi kehilangan, maka saya yang bertanggung jawab. Terjadi kerusakan, maka saya yang bertanggung jawab. Demikian. Nah, ketika itulah terjadi hutang. Dan apabila disepakati tambahan, maka di sini riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang menarik keuntungan, manfaat tambahan, maka dia adalah riba. Kasus titip pesan makanan, yang diinginkan adalah makanan, bukan uang. Ya. Kemudian, ya, katakanlah disepakati adanya biaya jasa pelayanan terhadap pembelian makanan tersebut. Atau contohnya tidak ada seperti itu, hanya saja nanti di akhir setelah diserahkan makanan itu kepada orang yang menitipkan kepada dia untuk membelikan makanan itu, lantas orang tersebut, orang yang membelikannya itu, dia mendapatkan, ya, contohnya fee atas jasanya, karena begitu gembiranya dan berterima kasih orang yang telah menitipkan makanan, menitip beli, ya, makanan tersebut kepadanya, atau yang memintanya untuk makan bersama. Saya tanya dulu, ya, di mana letak hutang piutang di sini? Bukankah tidak ada perpindahan kepemilikan, ya, baik itu uang ataupun harta, uang atau makanan tersebut kepada orang yang memesannya? Demikian. Tidak ada. Oleh karenanya, ketika terjadi, contohnya, ya, kerusakan pada makanan tersebut, katakanlah orang yang dititipi tersebut, dia apa? Dia mengalami kecelakaan. Contohnya terjadi tabrakan ringan. Makanan sudah dibeli. Ternyata, ya, makanan tersebut jatuh, hancur lebur. Jatuh dia, rusak dia. Apakah orang yang menitip beli kepada orang tersebut harus menanggung makanan tersebut? Sementara dia belum sampai ke tangan dia. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan tentunya, ya, tidak boleh orang yang menitip ini dia menanggungnya. Tapi orang tersebut bisa jadi mungkin dikarenakan kesalahan dia yang dia ini kurang hati-hati di dalam apa? Di dalam berkendara contohnya. Ya. Atau contohnya ada orang yang menabraknya, jatuhlah makanan tersebut. Maka tentunya yang menanggungnya yang menabraknya. Kan begitu. Atau kalau contohnya karena dia ugal-ugalan di jalan atau tidak hati-hati sehingga jatuh, maka dia sendiri menanggung, bukan orang yang menitip beli kepada orang tersebut. Di mana letak perpindahannya? Lalu di mana juga hutangnya? Demikian. Ya. Hutang itu dikatakan hutang ketika berpindah kepemilikan. Ya. Berpindah kepada tanggung jawab orang yang berhutang. Baru setelah itulah terjadi hutang, dan ketika disepakati adanya tambahan maka menjadi riba. Demikian. Ketika disepakati adanya manfaat maka riba. Ya, demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Andaikan, tapi saya tidak sepakat bahwasanya ini termasuk apa? Riba. Ya. Maaf, tidak sepakat bahwasanya ini dikatakan hutang piutang. Andaikan, kita katakan bahwasanya orang yang dititipi tersebut itu memberikan piutang kepada orang yang menitip beli makanan itu. Ya. Lalu ketika contohnya, ya, makanan tersebut telah dibawa kepada siapa? Kepada orang yang menitip beli makanan itu. Diserahkan karena ini kenalan, ya, dan tidak ada kesepakatan tambahan harga contohnya karena kenalan, bahkan kawan contohnya. Lalu dibayar, ya, harga makanan tersebut. Sudah selesai dibayar, ya. Kemudian apa? Disertakan, ya, contohnya fee-nya. Disertakan fee-nya. Berarti kalau dibayar, ini dikatakan selesai hutangnya. Kalau dia memang hutang. Katakanlah demikian, andaikan itu hutang. Yang saya tidak meyakini itu hutang. Ya. Harga makanan itu dibayar. Lalu orang yang menitip beli tadi, itu memberikan sebagian hartanya. Ini terima kasih atas apa? Atas usaha kamu. Ditambah lagi, ayo makan. Apakah ini termasuk riba? Walaupun kalau seandainya itu termasuk hutang,
andaikan, tapi saya tidak sepakat itu hutang. Maka kita katakan, yang seperti ini, tambahan setelah terbayarnya, ya, terbayarnya biaya atau harga makanan tersebut atau benda barang tersebut, lalu diberikan ongkosnya, bentuk reward atas usaha dia, lalu diajak makan contohnya, maka kita katakan yang seperti ini bukanlah riba, andaikan kalau tadi itu adalah hutang piutang. Mengapa? Karena tambahan atas hutang yang dia menjadi riba apabila dia disepakati di awal, di tengah, maupun di akhir. Namun, para muslim rahimani rahimakumullah, ini kalau seandainya dikatakan hutang, ini sudah berakhir. Kemudian diberikan manfaat berikutnya. Maka ini bukanlah riba. Karena tidak ada kesepakatan. Ini adalah bentuk kebaikan.